Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Binian Jakarta. Baik, agar kajian yang singkat dan sederhana ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah sikap malu menjadi penghalang manusia berbuat maksiat. Nah, ya, jadi kita hari ini bicara masalah sikap malu, yang nanti sifat malu ini bisa menjadi penghalang manusia berbuat maksiat. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus memiliki sifat malu ini. Bahkan dalam syariat Islam ini sifat malu ini sangat diperhatikan. Karena tuntunan agama memang kita harus memiliki sifat malu. Karena dengan sifat malu ini kita bisa terhindar dari berbuat maksiat. Dengan sifat malu ini ya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kan dengan sifat malu ini ya, ini bagian daripada iman. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita memiliki sifat malu ini? Karena bagian daripada syariat kita. Ya, karena Islam ini sangat mengarahkan manusia memiliki sifat malu. Nah, ada 3 hal ya yang kita bahas pada kesempatan hari ini mengenai bagaimana cara kita memiliki sifat malu agar kita terhindar dari berbuat maksiat. Yang pertama kali kita memiliki iman. Nah, Masya Allah, karena antara sifat malu dan iman ada sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW bersabda ya, iman itu ada 70 atau 60 cabang. Cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang terendah adalah membuang duri di jalanan, dan sifat malu adalah bagian daripada cabang iman. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kalau dari hadis itu dikatakan bahwasanya malu adalah cabang dari iman. Jadi kalau kita ingin memiliki sifat rasa malu, kita harus memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman ini ya nanti yang akan mengatur kita, yang mengendalikan kita. Ya, berbuat maksiat kita malu pada Allah. Allah telah memberikan nikmat-Nya. Allah akan memberikan kehidupan bagi kita. Allah akan memberikan jasad bagi kita. Allah akan memberikan rezeki bagi kita, berikan ilmu. Tetapi kalau kita masih berbuat maksiat kepada Allah, kita malu. Allah memberikan segalanya kepada kita. Tetapi kalau kita tidak pandai bersyukur, bahkan kita ikuti dengan banyak bermaksiat, malulah kita kepada Allah. Nah, dengan sifat malu ini kita ya, dengan iman yang ada ini, kita malu berbuat maksiat. Malu kita misalnya memperturutkan hawa nafsu. Sekarang kalau kita lihat fenomena anak-anak sekarang ya, kita istighfar dan terhindarlah anak-anak kita semua dari sifat-sifat mungkin. Kadang-kadang manusia ya, kadang-kadang ya zaman sekarang mereka bermaksiat tidak malu. Kadang-kadang yang bukan muhrim ya, mereka pacaran yang bukan muhrim ya, kadang melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, bahkan dilarang oleh agama mereka tidak malu. Bahkan ada juga orang yang terang-terangan ya berpakaian yang tidak sopan, bahkan berpakaian kadang-kadang mengumbar aurat ya, mereka tidak malu, bahkan mereka bangga. Bisa jadi imannya tidak ada, bisa jadi imannya itu lagi lemah. Oleh karena itu ayo kuat iman kita, agar kalau iman kita kuat, rasa malu pun kita kuat. Karena antara iman dan malu ini seperti mata uang, sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketika seseorang itu memiliki iman, dia pasti memiliki rasa malu berbuat maksiat, karena dia tahu Allah melihatnya, karena dia tahu bahwasanya apa yang dilakukan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Mungkin dia senang-senang dunia dengan maksiat tanpa ada rasa malu, tapi yakinlah kita kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang kekal. Di sini bukan tempat tinggal, dunia bukan tempat tinggal, dunia hanya sebentar tinggal. Oleh karena itu dengan ada iman yang kuat, insya Allah kita memiliki rasa malu yang kuat juga, sehingga tidak mau berbuat maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua ya, agar kita memiliki rasa malu ya, supaya tidak berbuat maksiat ya, kita harus bersikap wara'. Apa itu wara'? Wara' itu adalah bersifat hati-hati. Jadi orang beriman tadi pertama kan ada iman yang kuat dulu. Ya, setelah dia punya iman, dia bersikap hati-hati dalam bertindak, dalam berkata, dalam melakukan segala perbuatan-perbuatannya.
Karena apa? Orang yang waro itu dia berhati-hati, kalau saya lakukan ini kira-kira Allah ridha atau tidak ya? Kalau saya bicara ini menyakitkan orang lain atau tidak ya? Dia waro, hati-hati. Kalau lisan saya ini, apakah lisan saya ini bisa membuat orang itu senang, buat orang itu bahagia, atau lisan saya bisa menyakitkan hati orang, bisa membuat orang tersinggung? Apalagi saya bermaksudnya orang dari orang yang bersifat waro karena memiliki rasa malu yang tinggi, takut bermaksiat kepada Allah, dia senantiasa menjaga lisannya. Setelah itu apa? Juga dia waro, dia berhati-hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan. Dia timbang perbuatan ini Allah ridho atau tidak perbuatan ini. Kalau saya melakukan hal ini ada syariatnya enggak? Ada tuntunannya? Allah ridho enggak? Nah, kalau Allah tidak ridho, Allah tidak mengizinkan dan tidak susah syariat Islam, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan itu. Jadi begitu. Jadi supaya punya rasa malu kita, ya, supaya terhindar kita dari maksiat, tameng kita dari bermaksiat, kita bersikaplah waro, hati-hati, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dan yang ketiga, agar kita memiliki sifat malu, ya, sebagai penghalang manusia berbuat maksiat adalah kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa malu kebetulan. Jadi manapun kita berada, maupun kita sendirian maupun ramai, ya, kita selalu diawasi oleh Allah, ya. Dan karena itu ketika kita berbuat maksiat, takut kita pada Allah. Itu tadi pasti aku rasa takut ada karena kita diawasi. Kalau kita merasa diawasi, kita akan takut. Coba kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita dilihat oleh atasan kita berbuat yang tidak baik, kita malu kan? Kenapa kita tidak malu kalau kita berbuat maksiat pada Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan? Oleh karena itu, ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah, timbul rasa malunya untuk berbuat maksiat. Allah melihatku, malu aku kalau aku dalam keadaan berbuat maksiat. Sedangkan aku, ya, diberi rezeki dari Allah. Sedangkan aku diberi kehidupan dari Allah, dan aku akan kembali kepada Allah. Bagaimana nanti aku akan mempertanggungjawabkan, ya, segala perbuatan-perbuatan kalau Allah tidak ada. Jadi ada rasa malu dia ketika dia tahu Allah akan menyaksikan, Allah akan melihatnya. Nah, itulah beberapa hal, ya, tadi 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan sifat malu, yang rasa malu ini bisa menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Yang pertama kali tadi iman. Jadilah memiliki iman yang tinggi, karena antara iman dan malu seperti selisih mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dan rasa malu adalah cabang daripada iman. Seseorang memiliki iman yang baik, insya Allah dia memiliki rasa malu yang tinggi untuk tidak berbuat maksiat. Yang kedua, dia bersifat waro, bersifat hati-hati, baik lisannya maupun perbuatannya. Dan yang ketiga adalah dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya, merasa diawasi oleh Allah, dia akan takut berbuat maksiat. Dia malu kepada Allah dan telah memberikan segalanya kepada dirinya. Dan karena itu mudah-mudahan kita bisa memiliki rasa malu ini dan bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa dijaga oleh Allah dari maksiat dan dosa. Mudah-mudahan Allah ridho apa yang kita lakukan pada hari ini, dan mudah-mudahan para penonton semua sehat semua. Saya akhiri dengan kata-kata yang kalau ada yang salah, ada yang hilaf, saya mohon maaf dan batin. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.